Ini ada kalimat yang saya pikir para pejabat dan terutama para wakil-wakil rakyat itu harus menyimak. Ini bukan dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggris, jadi saya tidak perlu terjebakkan. Itu dikatakan oleh seorang kriminolog, karena tadi semua itu bicara hukum semuanya. Dan saya pikir orang-orang ini sekali-sekali perlu diberi gambaran sedikit tentang kriminologi supaya mereka tidak kaget. Sebab sebetulnya sudah lama bau busuk itu datang dari Mahkamah Konstitusi. Tapi saya waktu itu masih ragu-ragu siapa yang nanti menyebar bau busuk itu. Ternyata orang itu saya kenal, yaitu AM itu. Ya. Jadi begini Pak Karni, dikatakan oleh Bianchi, it is man that kills, not the gun. Jadi kalau kita rubah sistem tapi kita tidak pilih manusia secara sadar, yang baik, yang mempunyai integritas akan terulang kembali. Karena manusia yang rakus itu adalah seperti api. Coba Pak Karni bakar satu Jakarta api, dia makan seluruh kota Jakarta, tidak akan berhenti. Yaitu manusia-manusia rakus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dunia pendidikan tinggi sudah rusak. Tapi saya harap guru-guru besar itu kalau ngomongnya itu juga supaya gosok giginya dulu supaya tidak bau. Masa mengatakan kalau saya korupsi leher saya dipotong. Nanti seperti Anas juga, kalau saya mati digantung di Monas kalau saya korupsi. Apa itu? Ya, saya kira itu namanya bluffen, gertak sambal. Ya, juga ada yang mengatakan seperti Akil, kalau saya korupsi potong jarinya. Sekali-sekali undang orang dari Saudi Arabia aja buat potong kaki, tangannya sama lehernya itu supaya tahu lah begitu. Dan yang saya heran itu orang-orang semua yang korupsi di KPK itu kalau keluar itu senyum. Rupanya urat malunya sudah putus itu semuanya. Bahkan Akil itu angkat jari jempol itu. Saya pikir-pikir apa saya yang barangkali sudah pikun atau memang Akil ini yang sudah tidak betul itu ya. Nah, saya mau beritahu kepada SBY, mudah-mudahan stafnya mendengar. Ya. Dikatakan begini, ya ini kebetulan ya dalam bahasa kolonial, karena ya saya harus kutip nanti saya terjemahkan. Want de macht behoort niet bij de rol, maar bij het systeem. Kekuasaan itu bukan pada peranan, tapi pada sistemnya. Ya. Jadi saya mau ingatkan saja Presiden, kalau memang mau menganjurkan atau menyampaikan Perpu, saya tidak akan kasih komentar. Saya kira ada ahli-ahli di sini seperti guru-guru besar kita. Tapi isinya apa dulu? Saya juga tidak bisa membayangkan. Kalau itu menyangkut Mahkamah Konstitusi dan nanti ribut-ribut lagi, lebih baik satu kali saja melalui amandemen. Supaya sekali dan once and forever. Jadi betul-betul diatur supaya di dalam Mahkamah Konstitusi itu tidak ada macam-macam. Saya lihat kemarin di televisi terus saya naik tidur, itu orang dari Dewan Kehormatan, ya saya hampir kenal semua. Tapi ada mantan pejabat yang dulu waktu masih berkuasa juga baunya tidak enak, bau bodinya. Itu kok sekarang duduk di Majelis Kehormatan, siapa yang pilih mereka itu? Mudah-mudahan mereka dengar. Kalau saya sudah dengar begitu dan tahu bahwa saya dulu berbau, lebih baik mengundurkan diri. Tapi orang Indonesia ini, Pak Karni, dari Papua sampai di Sabang itu semuanya urat malunya ada yang setengah putus, ada yang sudah hampir putus, ada yang sudah putus sama sekali. Gitu ya. Ya, tapi jangan ditambah awalan dan akhiran pada kata malu. Itu saya tidak bertanggung jawab itu. Jadi
Saya memang ini paling susah mencari orang. Ya kadang-kadang mungkin dia tidak korupsi. Pejabat-pejabat kita juga begitu. Tapi orang bisa korupsi melalui istrinya. Dan di Indonesia itu banyak pejabat tinggi rendah itu yang korupsi melalui, saya tidak bisa sebut nama karena saya tidak punya bukti. Begitu saya sebut nama, besok saya dipanggil oleh Kapolri. Tapi sejarah membuktikan Marie Antoinette itu dari Prancis itu juga ya korupsinya itu luar biasa sehingga akhirnya suaminya digantung begitu. Dan saya pikir tadi aja saya sudah dengar katanya gaji di mana itu Mahkamah Konstitusi bisa buat 5 istri. Padahal saya tahu yang resmi itu hanya 4. Kok bisa 5 itu bagaimana tahu itu ya? Bonus. Bonus lah. Aduh, ya bonus. Wah, repot memang gitu kan. Ada istilah yang paling sederhana Pak. Ya di sini kan ada profesor-profesor, ada ahli-ahli hukum. Mereka kasih apa itu definisi macam-macam tentang korupsi. Tapi sebetulnya secara kriminologi korupsi itu berarti pembusukan. Itu aja. Tidak usah pakai apa dengan culpa atau doles atau apa itu cukup pembusukan. Nah kalau sudah busuk itu ibarat kaki yang busuk itu harus dipotong saja Pak. Tidak bisa lagi itu. Saya itu yang dan yang berikut saya ingin kasih tahu kepada wakil-wakil dari Senayan, ya ini juga dalam bahasa asing, ini saya baca tadi baru di majalah Time. Not all that is legal wise. Tidak semua yang berbau hukum itu memang bijaksana. Tidak betul. Ya, apa dikira kalau kasih Akil Mokhtar hukuman mati atau Anas itu hukuman mati lalu orang kapok. Saya kira sejarah menunjukkan tidak begitu. Itu tidak sama sekali. Memang saya sudah diberitahu juga. Tadi kita dengar, tapi saya ada juga diberitahu banyak tentang pemilu kada ini. Hanya satu hal. Saya tidak tahu Profesor Yusri nanti punya pandangan. Tapi jangan angkat orang di Mahkamah Agung itu yang masih aktif, tapi sejarahnya 5 tahun ada hubungan dengan parpol. Sebab bagaimana sekalipun kalkulasi ke sana kemari, pasti ada kepentingan politiknya. Jadi itulah yang saya ingin katakan. Dan kepada mereka yang belum tertangkap di Mahkamah Konstitusi, saya ingin menyampaikan, Pak itu ya, apa itu ya, de kroik gaat zo lang te water tot die breekt. Atau ada pepatah lain lagi. Al gaat de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hebben. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat. Pasti kebenaran itu akan mengalahkannya. Terima kasih. Terima kasih, kita udah habis waktu. Saya hanya punya